Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aresuta. Hari ini saya mau membahas tentang peran QA atau Quality Assurance dalam SDLC alias Software Development Cycle. Simpelnya, QA bukan cuma orang yang nyari bug, tapi orang yang memastikan proses jalan tapi juga berkualitas. Dan ini untuk dokumennya. Coba kita zoom. Ada beberapa tahap, ada 5 tahap dalam SDLC. Pertama tuh ada planning, yang kedua ada design, dan yang ketiga ada implementation, keempat ada verification, dan yang terakhir ada maintenance. Oke, pertama pada tahap planning, di sini QA mulai aktif dari awal banget. QA bantu tim buat analisis kebutuhan, misalnya memastikan permintaan user itu jelas, bisa diukur dan realistis. Nih, seperti ini. Terus juga ada langkah QA. Pertama tuh biasanya ada requirement analysis. QA meninjau dokumen kebutuhan, software requirement specification, untuk memastikan kebutuhan jelas dan bisa diuji. Lalu ada test strategi, menyusun strategi pengujian seperti ruang lingkup, metode pengujian, resiko, dan tools yang digunakan. Contohnya, misal kalau kita bikin aplikasi e-commerce, QA bakal nanya fitur pembayaran ini tuh harus support semua bank atau cukup e-wallet aja. Nah, hal-hal kayak gitu tuh penting biar nanti nggak salah paham waktu coding dimulai. Jadi harus di planningin dulu gitu. Oke, lanjut ya. Ada tahap desain, perancangan. Nah, QA di sini nge-review rancangan sistem kayak tampilan UI, alur user, atau struktur database buat pastiin semua bisa dites dan sesuai kebutuhan user. Langkah QA-nya seperti yang tadi ya, ada test plan, menentukan cakupan pengujian waktu, tanggung jawab, dan lingkungan tesnya. Yang kedua ada test case preparation, menulis skenario pengujian berdasarkan desain sistem dan business flow atau flow bisnis. Nah, misalnya di desain halaman login, biasanya QA bakal nulis test case kayak kalau email dan password benar sama dengan login sukses. Terus kalau password salah, muncul pesan error. Kalau kosong, muncul field tidak boleh kosong. Jadi QA udah punya gambaran nanti mau ngetes apa aja. Bahkan sebelum kodenya tuh dibuat gitu. Nah, lanjut. Ada metode yang digunakan, biasanya ada static testing. QA meninjau dokumen desain tanpa mengeksekusi kode. Misalnya review diagram UML, flowchart yang udah dibuat. Lalu ada peer review, QA berdiskusi dengan tim developer untuk mengevaluasi kelayakan rancangan sistem, jadi ke internalnya. Ini contoh implementasinya tadi udah ya. Next ada implementation, pengembangan atau coding. Peran QA di sini bakal bantu ngecek bagian-bagian kode lewat unit test dan integration test. Nah, di sini biasanya dipakai metode white box testing. Kalau seminar program kemarin, Raffi itu pakainya black box testing. Oh ya, di sini ada langkah QA-nya. Ada code testing unit test, menguji step function atau modul secara terpisah. Dan yang kedua ada integration testing, menguji bagaimana modul-modul saling berinteraksi. Nah, ini metodenya yang tadi ya. Ada white box testing, QA atau developer memeriksa logika internal code, struktur, dan alur kontrol.
Yang kedua ada continuous integration testing, menggunakan tools otomatis seperti Jenkins untuk menjalankan tes setiap kali ada perubahan code. Next ada contoh implementasinya, misalnya waktu bikin fitur tambah keranjang, nah QA itu ngecek apakah total harga langsung nambah atau kalau barang dihapus totalnya ikut berkurang nggak. Dan kalau udah oke, lanjut dites barang fitur lain buat pastiin nggak saling tabrakan. Nah, selanjutnya ada verification, pengujian sistem dan penerimaan. Nah, ini bagian yang paling kelihatan kerja QA-nya. QA bakal ngetes keseluruhan sistem pakai metode black box testing. Artinya, QA nggak perlu lihat isi kodenya, cukup lihat hasilnya, apakah sistem berjalan sesuai kebutuhan. Terus di sini ada langkah QA-nya, sistem testing, menguji keseluruhan sistem secara end-to-end. Terus yang kedua ada user acceptance testing atau UAT, pengujian oleh pengguna akhir untuk memverifikasi apakah sistem memenuhi kebutuhan bisnis. Misalnya di aplikasi e-commerce, QA bakal ngetes alur penuh dari login, terus pilih barang, tambah keranjang, checkout, terus dapat email konfirmasi. Nah, metode yang digunakan ada 3. Di sini ada black box testing, QA menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat kode program. Yang kedua ada smoke testing, menguji fungsi dasar sistem untuk memastikan build-nya stabil. Yang ketiga ada tes fungsional dan non-fungsional. Kalau fungsional itu apakah fitur berjalan dengan benar. Kalau non-fungsional itu kayak performa, keamanan, dan kecepatan sistem. Oh ya, QA juga bantu user acceptance testing barang user beneran buat memastikan sistemnya tuh sesuai ekspektasi bisnis. Kalau ada yang nggak sesuai, QA langsung catat bugnya di tool kayak pakai Jira. Seperti itu. Oh, ini tadi contohnya ya. Lanjut, ada tahap maintenance atau pemeliharaan. Peran QA di sini. Jadi setelah sistem dirilis, QA itu belum selesai. Jadi setiap ada update atau bug fix, QA bakal ngetes ulang fitur lama lewat regression testing. Nah, seperti ini ya, regression testing itu menguji ulang fitur lama setelah update baru ditetapkan. Yang kedua ada bug verification, memastikan bug yang sudah diperbaiki tidak kambuh lagi gitu, tidak muncul lagi. Nah, misalnya tampilan checkout di update, QA akan pastiin fitur voucher atau diskon tuh masih aman. Dan di sini ada metodenya juga. Yang pertama ada automated regression testing yang seperti tadi, menggunakan tool seperti Selenium atau Catalan Studio untuk mengulang tes secara otomatis. Yang kedua ada smoke atau sanity testing, mengecek build baru apakah siap diuji lebih dalam. Seperti itu. Biasanya tes di tahap ini udah pakai automation tools yang seperti tadi. Jadi biar otomasi dan efisien. Jadi QA itu ibarat penjaga kualitas jangka panjang lah, bukan cuma di awal, tapi sampai tahap maintenance ini. Oke, di sini ada tambahan tools umum yang digunakan di tiap tahap. Kalau pada tahap planning biasanya tuh pakai Jira, Confluence juga bisa. Tujuannya tuh dokumentasi kebutuhan dan tes strateginya. Terus pada tahap desain bisa pakai TestRail
atau Zephyr. Tujuannya menulis test plan dan test cases. Yang ketiga ada implementation. Tools QA-nya ada Jenkins, Postman, dan JUnit. Ini tuh pengujian unit dan integration. Kalau Postman tuh kemarin pada mata kuliah Java kalau nggak salah. Nah, kita pakainya Postman buat ngetes si curutnya. Terus ada tahap verification. Di sini bisa pakai Selenium, Catalan Studio, Gmeter. Tujuannya pengujian sistem dan performanya. Dan tahap terakhir bisa pakai Jira, GitHub Actions, TestNG. Ini tuh buat regression test dan bug tracking. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya QA itu bukan cuma bagian akhir dalam atau dari proyek gitu. QA itu ikut dari perencanaan sampai maintenance, memastikan setiap tahap tetap sesuai standar kualitasnya. Kalau dianalogiin, QA itu kayak quality gate di setiap pintu SDLC. Dia yang ngecek dulu sebelum software naik ke tahap berikutnya. Jadi ada gerbangnya gitu. Nah, jadi kalau ada bug ketahuan dari awal, gak nunggu pas produk udah dirilis dan bikin repot semua tim. That's why QA itu bukan cuma tester, tapi guardian of quality anjay. Kalau di dokumen ini tuh ada 3: mencegah bug sebelum muncul, memastikan software sesuai kebutuhan penggunanya, menjaga standar kualitas produk. Seperti itu. Mungkin segini dulu aja untuk QA in SDLC. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.